Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Salam guru hebat untuk seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Amiruddin, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sopeng dari SD Negeri 113 Lompule. Mengawali karir saya sebagai ASN, saya ditempatkan di SD Negeri 113 Lompule pada tahun 2021. Tentu suka duka, bertugas di daerah terpencil sangatlah luar biasa. Kenapa? Karena sulitnya akses dan medan menuju ke sana. Kemudian ditambah lagi kurangnya akses jaringan. Sehingga ini menjadi tantangan bagi saya yang bertugas di daerah terpencil. Tentunya itu semua tidak menyurutkan semangat saya untuk mencari informasi terkait dengan pendaftaran guru penggerak. Motivasi terbesar saya mendaftar untuk menjadi guru penggerak yaitu yang pertama, ingin memperoleh wawasan dan pengalaman baru dalam dunia pendidikan dengan harapan nantinya pengetahuan yang saya peroleh dari program pendidikan guru penggerak ini bisa diaplikasikan di dalam kelas saya. Yang kedua, yaitu ingin menjadi salah satu agen perubahan dalam dunia pendidikan. Pendidikan melalui guru penggerak, tentu para CGP dibekali dengan kegiatan pelantikan dan lokakarya yang tentunya dapat meningkatkan kualitas guru dalam menerapkan Merdeka Belajar, di mana siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mewujudkan motivasi tersebut, tentu saya mencari referensi terkait dengan guru penggerak. Saya menghubungkan beberapa teman saya sudah lulus dan menanyakan bagaimana soal-soal esai, kemudian wawancara, dan bagaimana menyiasati terkait dengan simulasi mengajar. Tahapan-tahapan yang saya lalui terkait penjaringan guru penggerak, alhamdulillah saya dinyatakan lulus menjadi CGP Angkatan 11 Kabupaten Sopeng. Perasaan haru dan bahagia bisa mewujudkan sebuah impian menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Kurang lebih 6 bulan, saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Banyak pengalaman menarik yang saya dapatkan. Yang pertama, yaitu ketika melaksanakan video conference bersama dengan fasilitator, tentu ini dilaksanakan selama 3 hari di dalam 2 minggu. Dan di dalam pelaksanaan ini, saya sulit sekali mencari akses jaringan sehingga saya mencari lokasi yang memiliki akses jaringan yang stabil. Yang kedua, pada saat mengikuti lokakarya materi yang didapatkan pada saat pembelajaran video conference, kemudian dipertajam lagi pada saat lokakarya. Di awal lokakaryanya ini, saya bertemu dengan teman-teman guru hebat dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Sopeng. Kemudian tentu dipandu oleh para pengajar praktik yang hebat. Disinilah kami berkolaborasi dengan curah pendapat, kemudian menyamakan persepsi kita terkait dengan materi-materi yang didapatkan. Pada saat pembelajaran, kolaborasi yang kuat semakin menambah semangat saya dan motivasi untuk tahapan-tahapan yang saya lalui. Dampak yang saya rasakan mengikuti pendidikan guru penggerak yaitu adanya perubahan dalam diri. Dulu sebelum menimba ilmu pada pendidikan guru penggerak dalam kesehariannya, setiap permasalahan, setiap pelanggaran disiplin siswa yang dilakukan tentu dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa. Alhamdulillah, sekarang lebih menempatkan diri pada posisi kontrol atau manajer, di mana setiap permasalahan itu diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya, memanfaatkan komunitas belajar untuk berbagi praktik baik. Materi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu, kami imbaskan kepada teman-teman melalui kegiatan praktik baik. Kemudian selanjutnya, perubahan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran dengan bekal
pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti proses pembelajaran tentunya saya terapkan dalam keseharian saya di dalam proses pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KS, dengan mematangkan kebutuhan murid, baik dari kesiapan, bakat, minat, dan gaya belajar, kemudian menyusun skenario pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, mulai dari konten, proses, produk, bahkan evaluasi pembelajaran, menjadikan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Murid lebih aktif dan termotivasi untuk belajar, lebih berani untuk berpendapat, sehingga pembelajaran lebih. Tugas guru adalah menuntun mereka, bukan memaksa mereka untuk mengikuti alur belajar kita. Dengan adanya keyakinan kelas akan menumbuhkan budaya positif, menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif di kelas, di mana perubahan perilaku siswa sangat signifikan di dalam proses pembelajaran. Pada kompetensi kepemimpinan pengembangan sekolah, tentu yang saya lakukan adalah melakukan curah pendapat bersama teman-teman, guru, kemudian murid, komite sekolah, dan orang tua untuk mengidentifikasi sumber aset yang ada di sekolah. Kemudian mengelompokkan sesuai dengan 7 aset yang dapat digunakan untuk mengembangkan sekolah. Aset inilah yang digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan sebuah prakasa perubahan. Selanjutnya yaitu kompetensi memimpin manajemen sekolah. Pada kompetensi ini, saya berusaha untuk menyusun kemudian mengelola sebuah program yang berdampak kepada murid. Tentu dalam menyusun sebuah program yang berdampak pada murid, saya tetap memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan dari murid itu sendiri. Supaya betul-betul program yang kita rancang ini berpihak pada murid. Olehnya itu, besar harapan saya agar pendidikan guru penggerak semakin meluas ke seluruh penjuru wilayah Indonesia, khususnya kita di Kabupaten Sopeng. Semakin hari, guru penggerak semakin merata setiap wilayah kecamatan Kabupaten Sopeng, agar guru penggerak ini nantinya menjadi motor perubahan dalam dunia pendidikan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan perubahan itu? Kalau bukan sekarang, kapan lagi itu kita mulai? Olehnya itu, mari kita bergabung menjadi agen perubahan dalam program pendidikan guru penggerak. Wujudkan dengan aksi nyata. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.